Nih, dilihat di sini semua matanya langsung berair ya, tanda bahagia dan ikut terharu karena bayangin deh seorang anak bisa membahagiakan dan membanggakan orang tuanya lolos SNMPTN. Ini universitas yang begitu diidamkan oleh banyak orang. Dan yang terpenting bahwa ternyata kemarin belajarnya ditemani dengan ruang guru ya. Wow. Nah ini ya, di sini mungkin orang-orang juga pengen tahu ya, ayah bunda juga ingin tahu sebetulnya strategi belajar Aufa sampai bisa diterima di UI jurusan hukum itu gimana sih, Aufa? Ya, yang pertama aku kan belajar di sekolah itu aku benar-benar memperhatikan apa penjelasan dari guru. Terus kita benar-benar harus fokus kalau belajar tuh kita harus punya niat dan fokus. Dan terutama saya selama aku pakai ruang guru, aku tuh benar-benar belajar ruang guru sehabis pulang sekolah dengan materi yang sesuai banget sama materi sekolah. Kamu merasa betul-betul sangat terbantu banget ya dengan apa yang ingin kamu capai itu ya, Aufa? Terbantu banget karena ruang guru itu memberikan fasilitas belajar yang fiturnya benar-benar keren banget. Di situ banyak kita bisa banyak latihan untuk memperdalam ilmu kita sehingga kita bisa menunjang cita-cita kita lewat ke ruang guru juga pastinya. Ini bicara cita-cita ya, saya pengen tahu nih jadinya motivasinya Aufa untuk bisa masuk ke jurusan tinggi pula gitu ya, kan pasti ada pendorongnya nih. Apa sih motivasinya buat Aufa? Jadi aku kan anak satu-satunya nih di keluarga. Jadi saat itu aku diajak sama ayah dan ibuku pergi ke UI. Itu waktu masih SD Kak. Ya, waktu masih SD ayah sama ibu ngasih motivasi, kalau kamu mau kuliah di sini kamu harus rajin belajar, harus giat belajar supaya bisa keterima di sini. Nanti kalau kamu bisa, berarti kamu bisa membuktikan kalau impian kamu tuh benar-benar bisa tercapai. Setelah itu aku benar-benar ada motivasi dari dalam diri kalau aku harus rajin belajar, aku bisa menggapai impian dengan belajar. Jadi waktu itu kita nggak sengaja, saya jalan-jalan di daerah Depok. Habis itu saya kebetulan pakai motor, saya lewat pintu belakang. Yang dari Depok itu, dari itu naik motor kita bertiga, saya, Aufa dan ibunya keliling. Itu kira-kira dulu Aufa itu masih kelas SD. Nah waktu kita keliling, Aufa ini pasti sebagai anak kecil pasti bertanya-tanya dong. Oh, ada apa nih? Kok ada bangunan bagus-bagus? Dia berpikir ini apa ya? Terus saya jawab, ini sekolah Universitas Indonesia, salah satu sekolah terbaik di Indonesia. Nah, kalau kamu mau kuliah di sini, kamu harus rajin belajar supaya menjadi anak. Kalau maskeran berapa? Apa yang kita ceritakan tadi dengan Aufa itu ternyata dia terngiang-ngiang gitu. Dalam alam bawah sadar mereka masuk dalam mindsetnya si Aufa. Dan ternyata itu menjadi cita-cita Aufa. Dan alhamdulillah Aufa ternyata benar-benar pengen kuliah di situ. Di situ yang menarik di tulisannya ada salah satunya Aufa mengucapkan terima kasih kepada ruang guru, ya kan, yang juga udah berperan sehingga Aufa bisa masuk ke UI. Emang segitu besarnya peran ruang guru, Pak? Besar banget karena ruang guru udah jadi teman belajar aku, terutama selama SMA. Dan aku tuh senang banget sama fitur-fitur ruang guru yang benar-benar keren banget, dari konsep kilat, video pembelajarannya dengan master teacher yang benar-benar keren banget. Dan aku suka banget di ruang guru tuh ada fitur namanya bank soal. Jadi dari situ kita bisa melatih kemampuan kita dari segi mana kita paham dengan materi itu. Dan bisa belajar di mana aja, kapan aja, dan praktis banget kalau di ruang guru. Dan pastinya murah ya. Aufa, gimana kamu dari kapan sih sudah kenal ruang guru? Iya, aku udah kenal dari ruang guru sejak kelas 1 SMA. Jadi waktu itu muncul di iklan TV dan aku lihat review-review pengguna ruang guru yang itu menarik banget buat aku. Dan saat itu aku langsung izin sama ayah sama ibu aku untuk aku mau gabung di ruang guru. Dan orang tua dengan itu ya udah, ayo gabung, langsung didaftarin dan setelah langsung belajar ternyata emang seseru itu. Waktu Aufa mempertanyakan untuk ikut bimbel online, saya langsung iya aja. Ya. Jadi saya pikir pokoknya karena saya sudah tahu karakter dari si Aufa ini. Nah, kalau dia sudah meminta sesuatu, dia sudah memikirkan jangka panjangnya. Saya percaya dengan itu. Dan jadi apa yang sudah diputuskan Aufa itu sudah dipikirkan sebelum diekspos ke orang tuanya. Maka dari itu begitu Aufa mengatakan tentang
bimbel online ini, saya bilang oke, silakan kita jalanin, kita coba. Kalau memang nanti 1, 2, 3 bulan bagus teruskan, kalau nggak bagus ya kita berhenti. Dan ternyata alhamdulillah hasilnya berhasil. Itu keren sih. Jujur ya Bapak, jujur nih, ngomong jujur ya kan. Ketika mendengar pertama kali ada nggak terbersit masalah bahwa aduh ada biaya nih yang harus keluar untuk tuan guru? Ya, memang sempat ada begitu. Tapi kita kan sebagai orang tua itu harus bagaimana ya? Kita harus tidak boleh memperlihatkan keraguan kita kepada anak kita. Apalagi kalau tujuannya untuk belajar ya. Walaupun boleh dibilang mungkin sekarang kantong saya lagi kosong nih. Tapi anak yang keinginan, ya gimana caranya biar bisa? Itu yang saya lakukan. Diada-adain lah intinya. Dan juga di ruang guru tuh nggak mahal sama sekali kan, cuma ribuan sehari. Dan juga balik lagi, ini investasi masa depan anak. Yes. Ya kan? Orang tua seperti Bapak bilang tadi ya Pak ya, apapun untuk masa depan anak sudah pasti diusahakan. Jadi pada saat Alfa memakai ruang guru, itu ada perubahan yang berbeda dari sebelumnya. Alfa ini mulai benar-benar fokus di ruang guru waktu kelas 10. Itu Alfa alhamdulillah perubahannya sangat besar sekali, dan hasilnya itu Alfa dari kelas 1 semester 1 sampai kelulusan itu mendapatkan peringkat 1. Wow, dari ayah, apa yang mau disampaikan ke Alfa? Kalau pesan saya ke Alfa adalah semoga Alfa kedepannya tetap menjadi orang yang selalu rendah hati, berjiwa besar, punya tujuan yang kuat, dan tentunya tetap harus ingat kepada Sang Maha Pencipta. Karena apapun yang terjadi di dunia ini dan apapun yang kita cita-citakan akan terwujud ataupun tidak, itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi moga-moga Alfa nanti ke depan tetap menjadi anak yang tetap rendah hati, tidak sombong, dan tentunya bisa berguna bagi Alfa sendiri, keluarga, ayah, ibu, saudara semua, agama dan bangsa, tentunya negara. Luar biasa sekali. Ayah, terima kasih banyak. Ya, sudah hadir di sini. Alfa juga terima kasih. Tapi mungkin sebelum pamit, ada yang mau disampaikan lagi nggak sama Alfa? Aku mau ngucapin terima kasih banyak banget untuk pihak sekolah dan guru-guru aku yang udah membimbing aku, memberikan ilmu, dan untuk ruang guru yang udah menjadi teman belajar aku selama SMA. Aku benar-benar ngerasain banget manfaatnya, ilmunya, dan itu benar-benar benefit aku untuk Kalau lihat situasi seperti tadi ya, katanya apa yang dirasakan oleh mereka tuh kerasa banget sama Kerasa kita. banget. Apalagi Pri sebagai anak, terus orang tua di rumah juga kurang lebih pasti punya support juga buat anak-anaknya. Ini ya, kalau di kesempatan kali ini Prilly bisa ngomong sama orang tua di rumah yang pasti juga nonton kamu kan di sini, terus melihat dan mengantar kesuksesan seorang Prilly. Kira-kira nih kalau di situasi seperti sekarang, kamu mau ngomong apa? Kamu menyampaikan apa pada mereka? aku mau nyampein kayak mungkin di luar sana tuh banyak yang nanyanya gimana rasanya punya anak Prilly gitu, tapi orang lupa nanya aku gimana rasanya punya orang tua kayak orang tua aku. Aduh nggak bisa lagi. Kayak aku beruntung banget punya orang tua kayak papa sama mama, karena mereka berdua tuh jadi support system nomor satu gitu. Apapun yang aku lakukan di support as long as positif gitu. Terus they work really hard. Kan aku anak pertama, jadi aku ngeliat perjuangan papa sama mama awal pernikahan pas punya aku gitu. They work really hard gitu, nyekolahin aku di sekolah yang terbaik. Terus gimana caranya aku bisa masuk sekolah yang aku mau. Terus aku juga dilesin berbagai macam kayak les nyanyi, piano semua, terus bimbel. Jadi itu kan perlu banget uang. Aku cantumin nomornya yang biasa.
Oh iya, loh, meskipun aku Nanti biar jadi biarnya udah makan jadi iya. Kemarin mau potong dulu. Terima kasih sudah bergabung di sini. Iya. Ini benar-benar sebuah hal yang di luar dugaan karena Prilly nggak tahu ya Bapak mau datang ya. Surprise ya. Iya ya. Tapi dengar nggak tadi apa yang disampaikan sama Prilly? Dia orang yang sangat luar biasa ya, semangatnya, terus orangnya fokus kalau untuk mencapai apa yang dia inginkan gitu. Makanya memang dari kecil juga saya selalu memberikan motivasi buat dia. Kita sebagai orang tua harus mengarahkan ya bagaimana jalannya yang terbaik. Karena kan ya kita sebagai orang tua